Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan tutorial MySQL kita dengan menggunakan bahasa SQL. Jadi SQL atau kita baca SQL. Bahasa SQL ini penting untuk bagi kita yang ingin belajar lebih lanjut hal yang berkaitan dengan big data. Karena kebanyakan data itu disimpan di cloud atau di internet, sehingga cara kita mengambilnya itu harus menggunakan minimal kita punya pengetahuan yang terkait dengan bahasa SQL. Itu yang harus menjadi pengetahuan dasar bagi setiap data analysis. Atau kalau mau berkecimpung di bidang data science, salah satu hal yang perlu diketahui adalah bahasa SQL ini. Oke, beberapa video yang lalu setelah kita jelaskan dan bagaimana kita membuat tabel, bagaimana kita menampilkan data dari sekumpulan tabel atau dari suatu tabel secara tunggal. Nanti insya Allah pada video yang akan datang kita akan membicarakan bagaimana kita menampilkan data dari dua atau lebih tabel secara bersamaan menjadi satu tampilan yang menarik. Pada tutorial kali ini kita akan bicarakan bagaimana kita memanipulasi tampilan dari data. Misalnya pemberian nama kolom yang elegan, yang mudah dipahami dan seterusnya. Atau menampilkan data tertentu sebagian dari data yang ada, atau kalau ada data double di dalam tabel itu bagaimana kita menampilkan semuanya dan sebagiannya, atau kita hanya menampilkan data-data yang berbeda dari satu tabel yang sama. Oke, sebelum kita lebih lanjut bagaimana cara kita memanipulasi tampilan dari satu tabel, kita buat dulu satu tabel tambahan di dalam database kita. Tapi sebelum itu kita pastikan kita terkonek dengan database MySQL kita, dengan server MySQL. Kita masuk ke cd exam, kemudian cd MySQL, cd bin, lalu kemudian MySQL min u root min p. Kebetulan di data lokal saya ini, di localhost saya tidak menggunakan password, jadi saya tidak ada passwordnya. Oke, kita masuk salam dalam konsol MariaDB atau MySQL. Oke, kita lihat dulu tabel database yang kita punya. So database. Oke, kita punya database information scheme, MySQL, performance scheme, PHP by admin, restoran, test. Kita gunakan tabel database atau skema restoran. Use restoran. Oke, sekarang kita berada pada database restoran. Kita tampilkan tabelnya, show tables. Oke, kita punya tabel ingredient, item, made with, meals, part of, vendor. Lalu kemudian kita tambahkan satu tabel lagi. Itu perintahnya menambahkan tabel, create table. Oke, table. Nama tabelnya adalah kita kasih stores. Oke. Kemudian buka kurung, kemudian nama kolomnya. Jadi nama tabelnya itu adalah stores. Setelah kurung itu adalah nama-nama kolom yang akan kita tempatkan di dalam tabel stores. Kita store ID, tipe datanya, spasi, char, kemudian lebar datanya 5, kemudian koma, kita tambahkan lagi alamatnya, tipe datanya adalah varchar. Kenapa varchar? Varchar, lebar datanya 25, koma, kemudian city, tipe datanya varchar, lebar datanya 25. Oke, kolom berikutnya adalah zip atau nomor kode
kode pos, tipe datanya chart, lebar datanya 10, kemudian koma, kemudian state, chart, kita pakai kode datanya 2, kode negaranya saja, kemudian koma, operator, tipe datanya adalah var char 41, oke. Kemudian store ID, primary key, store ID, oke. Ada masalah di store ID kita. Jadi dulu pertama create table, kemudian store ID, kemudian street, kemudian city, kemudian state, kemudian zip. Kita lihat zipnya dulu, zip, oke, zip, kemudian operator, oke, itu. Oke, tabel terbentuk. Sekarang kita tambahkan datanya, input, insert into, nama tabelnya itu store dalam kurung store ID, koma, kemudian street, koma, lalu city, koma, lalu state, koma, lalu zip, koma, lalu operator. Oke. Value-nya kita enter. Value-nya adalah yang pertama itu first, koma, kemudian 11 main st, koma, wako, koma, kemudian tx, koma, 76 798, koma, Jeff Donabu. Oke, click this. Oke. Coba kita tes sini. First 11 main stay, koma, wako,
koma oh, oke, kita ulangi. Use restaurant. Yes. Dan 11 stay. Kemudian aku koma x koma kemudian 76 798 koma Jeff Dona at line 2. First fill this. Oke, ini harus menggunakan tanda kutip secara keseluruhan. Pilih yang kedua, insert dengan nilai second str koma 222 oke, kemudian makro koma kemudian tx koma 76 798 koma Greg Spiegel. Oke, 2 baris, tambahkan lagi tiga ndstr 333 st nd
Cargo, ND, 58 106, tanda kutip 58 106, koma Jeff Oke, tinggal tambah lagi 2. Yang ketiga sekarang, yang keempat, cast. Empat TH B PD, koma San Francisco. Oke, CA, koma 94 101, koma Greg Dona Bu. Satu lagi. Oke. Terakhir new STR. Oke. 0, 0, 0, TX, koma 0, tidak salah, kemudian man oke, selesai. Sekarang kita mulai melakukan manipulasi terhadap judul-judul kolom. Pertama kita berikan nama alias, perhatikan dulu. Untuk select bintang from, kita tampilkan dulu isi dari data store yang baru kita buat. Oke, jadi ada store ID, street, city, state, zip, dan seterusnya. Sekarang kita misalnya store ID atau street, kita berikan nama yang lain di tampilan. Jadi kalau kita lihat web itu tampilannya bagus di judul-judul kolom yang diberikan, itu biasanya lakukan manipulasi seperti ini. Kita lihat select, kita select dulu, select perintahnya adalah, jadi bagaimana ini tampilan secara default. Jadi store ID yang pertama, sekarang kita manipulasi select, kemudian untuk kita lihat di vendor dulu, select bintang vendors, from vendors. Oke, kita lihat ada nama vendors ID, company name, ada ref name, ada. Kita lakukan select, kita lakukan manipulasi dengan select company name, itu judul kolomnya. Kita berikan, nanti kalau kita misalnya kita tampilkan seperti ini, from, from vendor, maka judul kolomnya company name, itu kan kurang bagus kelihatan. Nah, itu bisa kita rubah dalam tampilannya, dalam view-nya dengan cara company name. Kalau kita misalnya klik select company name, kita ganti namanya as itu alias, jadi namanya pemberian nama alias sebagai boleh kita nama perusahaan. Tanda kutip karena dua kata, kalau satu kata tidak perlu tanda kutip, koma, kemudian kita ref
name. Kolom yang kedua yang kita mau tampilkan ref name, referensi name, kita nyatakan sebagai judul kolom yang tampilnya adalah nama pertama. Oke. Dari tabel vendors. Kita lihat perbedaan tampilannya. Oke. Maka yang tampil tadi atas adalah company name. Sekarang perhatikan ini company name, tadi sekarang nama perusahaan, nama pertama. Oke. Jadi ini nama aliasnya. Itu cara melakukan manipulasi terhadap judul kolomnya. Saya kira itu mudah. Jadi cukup tambahkan kata as, misalkan select kolom, kemudian apa nama yang kita mau berikan, kemudian dari mana. Nah, kadang juga baris-baris di dalam satu tabel itu ada nama-nama yang sama. Kalau dia merupakan tabel transaksi, pasti ada pasti sama. Nah, misalnya KRS mahasiswa, KRS itu pasti terjadi perulangan pada nama mahasiswa. Jadi mahasiswa, kalau di mahasiswa matematik katakan angkatan 98 itu ada 100 orang. Kalau KRS-an masing-masing mahasiswa mengambil mata kuliah 5, maka harus ada 500 baris terbentuk. Ada 500 baris, berarti ada 500 nama. Padahal sebetulnya hanya 100 nama. Nah, kita mau tampilkan 100 namanya saja, tidak perlu tampilkan yang 500-nya itu. Nah, ini yang kita sebut, kita tampilkan yang kita lihat misalnya di tabel ingredient. Select, kita tampilkan dulu from ingredients. Perhatikan di food group itu ada beberapa nama yang sama, ada meal, ada vegetables, ada fruit. Itu terjadi perulangan. Dan sekarang kita hanya mau tampilkan berdasarkan kelompok makanannya saja. Ada meal, ada meat, ada bread, ada fruit, ada vegetables, ada nuts. Hanya itu saja kelompok yang kita mau tampilkan. Jadi kalau misalnya kita tampilkan secara terpisah dulu, kita pilih select misalnya bintang, sorry bukan bintang, kita ke food group supaya mudah, from ingredient. Oke. Nah, yang tampilnya seperti ini. Tapi kalau kita hanya menampilkan kelompoknya saja, ya yang berulang itu kita tidak tampilkan. Vegetable satu kali saya tampilkan, fruit satu kali saja kita tampilkan. Nah, kita katakan select, kemudian distinct. Jadi hanya memilih yang berbeda saja dari food group, kemudian from ingredients. Nah, perhatikan tampilannya. Maka yang tampil itu hanya milk, meat, bread, fruit, vegetables, nuts. Dia hanya menampilkan yang sesuai saja, yang perulangannya. Jadi kalau ada 100 mahasiswa, masing-masing mengambil mata kuliah 5, maka ada 500 baris yang terbentuk dalam KRS. 500 baris. Padahal sejatinya hanya ada 100 mahasiswa. Jadi dalam penggunaan distinct ini hanya menampilkan yang ke 100 mahasiswa tersebut. Oke, selesai di dalam menampilkan. Jadi menampilkan kelompok-kelompoknya saja. Yang kedua, yang berikutnya adalah setelah kita tahu bagaimana kita memanipulasi judul kolomnya, kemudian kita menampilkan isi dari kolom yang berbeda saja. Kita bisa membuat satu tabel baru, satu kolom baru dalam satu tabel yang merupakan turunan dari satu atau dua tabel sebelumnya. Misalnya ada tabel harga, ada jumlah yang dibeli, ada harga barang, keluar adalah total harganya, satu kolom tersendiri. Itu bisa bisa kita lakukan juga dengan, jadi biasanya kita menggunakan fungsi-fungsi matematik kita pakai.
untuk tambah, kurang, bagi, dan seterusnya. Atau fungsi-fungsi yang lain banyak Anda bisa lihat di buku-buku database, seperti absolute, kita mencarikan positifnya saja. Atau fungsi scaling. Fungsi scaling ada dua fungsi scaling. Kalau kita mau membulatkan angka, misalnya kalau ada menghitung berat, kalau pengiriman barang beratnya 1,3, kadang kan pengiriman itu dia tidak mau, dia maunya adalah setengah kilo jadi 1 kilo hitungannya. Jadi selalu ada pembulatan. Jadi pembulatannya itu biasanya menggunakan pembulatan fungsi scaling. Kira Anda paham platform itu di atas, yang diambilnya adalah nilai paling tingginya, bukan di bawahnya. Kalau fungsi floor adalah paling rendahnya dari yang terbesarnya, terkecil dan yang terbesar. Jadi ada dua itu, ada fungsi floor, ada fungsi scaling. Silakan dibaca di buku-buku. Nah, sekarang kita lihat di tabel ingredient. Kita lihat dulu di tabel ingredient. From ingredient, di sana ada unit price, ada inventory-nya 150. Sekarang kita mau tampilkan nilai harga secara total. Nah, bisa kita pilih dulu, select name, kemudian inventory dikali dengan unit price. Jadi berapa total sebetulnya yang ada di dalam gudang itu. Jadi inventory kali unit price, kita kasih judulnya. Jadi tadi manipulasi supaya judulnya cantik, kita unit price kita sebut dengan apa itu, misalnya dalam bentuk dolar. Kemudian kita bulatkan, ini koma, ini kolom yang kedua. Kolom berikutnya adalah kita gunakan fungsi sale. Jadi sailing, ini sailing sebetulnya kita singkat jadi sale. Inventory kita kali dengan unit price, kemudian dikalikan dengan berapa nilai tukar rupiahnya. Misalnya sekarang nilai tukar rupiah kita berikan adalah 14.000. Oke. Itu kita kolomnya ini kita sebut as, kita beri nama kolom. Oke, dalam bentuk euronya 1,2552. Ini as euro. Koma kemudian 1,255 itu nama kolomnya. 552 kita nyatakan sebagai nilai tukar. Oke, nilai tukar, koma, lalu inventory dikali dengan unit price dikali dengan 14.000. Itu sebagai judul kolomnya kita berikan rupiah.
dari from ingredients. Oke, mudah-mudahan tidak ada yang keliru pengetikанnya. Oke, ada yang salah di dalam pengetikанnya. 1,22 kayaknya bukan titik di situ, tapi kita gunakan koma. Kita perhatikan, ini koma. Ini koma. Oke, masih ada yang keliru. Selling sebagai dolar, kemudian sale dalam kurung inventory dulu. Oke, masih ada 1,225. Ada, oke. Inventory unit price 1, euros 1,2 nilai tukar inventory price oke. Kesalahannya ada pada tab penamaan ini inventory judul kolomnya. Oke, masih ada yang salah kita ganti di koma. Oke, masih ada yang salah. Masih di inventory. Apa judul kolomnya? Inventory. Select. Kesalahan pada penulisan nama selectnya. Oke. Masih salah parameter selling. Kenapa? Selling sale does not exist. Berarti selling fungsi selling tidak berfungsi. Sebentar ya. Tuh, kita abaikan dulu fungsi sellingnya. Kita tidak salahkan pembulatan. Kita hapus dulu. Kita cari tahu dulu apa masalahnya di fungsi sellingnya. Oke. Hanya sayangnya fungsi sellingnya inventory unit price nya dikali dengan 1, harusnya di titik situ kita lakukan perubahan. Ini 1 titik. Oke. Maka ada nilai tukar rupiah, ada nilai seterusnya. Jadi kita bisa membuat jadi kolom. Dari kolom tadi ya, kita tidak punya, yang kita punya adalah nama ini, kemudian dolar kita tambahkan, euronya nilai tukar rupiahnya, dan rupiah nilai tukarnya, kemudian rupiahnya. Itu kita tambahkan sebagai kolom baru. Jadi sebagai sebuah operator
kolom baru. Nah, sekarang hal yang berikutnya adalah setelah kita bisa jadi operasi menambahkan kolom baru pada satu tabel melalui satu operasi matematik atau operasi yang lainnya yang berkenaan yang dibolehkan di dalam MySQL. Selanjutnya kita melakukan perubahan pada satu. Kadang begini, ketika kita menginput data di dalam tabel, di dalam database, kadang kita menginputnya itu huruf kecil, kita tidak tahu apakah dia huruf kecil atau huruf besar, dia kapital atau bukan kapital. Itu yang kita tidak tahu. Nah, tapi ketika kita memilih secara spesifik konten dari satu tabel, maka harus sama penulisan di dalam itu. Nah, ada satu fungsi yang bisa mengabaikan hal tersebut. Mau di huruf kecil atau huruf besar, tidak ada masalah. Itu dengan menggunakan fungsi berikut. Kita lihat. Oke. Dari huruf kecil kita tampilkan menjadi huruf besar atau huruf besar menjadi huruf kecil, sama rata. Kita lihat select di vendor dulu. Vendors, kita lihat select bintang from vendors. Oke. Kita lihat namanya, ada nama huruf kecil, huruf besar. Kita mau tampilkan dalam misalnya ref name-nya kita tampilkan dalam bentuk huruf besar misalnya, dalam huruf kapital. Kita select upper, ini huruf besar, ref name kita sebut sebagai ref, lower, upper itu menjadi huruf besar, lower itu menjadi huruf kecil. Misalnya company name as, huruf kecil boleh, as company. Kemudian from vendors, di mana ketika ini yang akan ditampilkan ada syaratnya. Jadi tolong tampilkan ref name sama company name dari tabel vendor, dari yang syaratnya di mana yang mau ditampilkan adalah vendor ID-nya, vendor ID sama dengan yang PG Rus saja. Selain itu tidak ditampilkan. Oke. Perhatikan tadi di tabel pertamanya, di tabel pertama kita ini Maria dan Sherman itu huruf kecil. Sekarang tampilnya huruf besar. Company name tadinya ada huruf besarnya, ada huruf kecilnya. Misalnya ini Dons Diare itu sekarang semuanya huruf kecil. Jadi merubah dari huruf besar ke huruf kecil atau huruf besar ke huruf kecil. Itu karakter string. Nah, sekarang kita mau melihat posisi dari suatu karakter di dalam satu kumpulan kata. Kita lihat di tabel item dulu, select bintang from item. Oke. Sekarang kita mau lihat posisinya, select name dan posisi. Jadi tabel baru, jadi kolom baru nantinya. Positions, posisi salad in name from items. Jadi salad itu kata keberapa,
di setiap tabel yang ada beberapa yang salah. Oke, ada tabelnya, perhatikan sekarang. Untuk 1 2, kalau kita hitung 1 2 3 4 5 6 7 8 9, dia ada di karakter ke-9, dimulai dari karakter ke-9, kemudian yang kedua karakter ke-7, kemudian yang karakter ke-8. Untuk melihat posisi karakter kata tertentu di dalam satu tabel. Oke, sekarang kita gunakan fungsi trim, atau kita komunikasikan satu fungsi dalam satu untuk fungsi string. Kadang kita mau menampilkan nama seseorang atau nama perusahaan itu dengan singkatannya saja, sebagiannya saja, atau kita potong sebagiannya saja, atau bagaimana memotong satu kata itu di dalam SQL. Istilah yang umum sebetulnya dipakai itu fungsi trim, mau di aplikasi gambar, mau di apa, itu semua namanya trim, itu memotong. Kita lihat sekarang di vendor, select bintang from vendors. Oke, sekarang kita melakukan company names-nya dengan sebagiannya. Kita lihat select vendor ID, vendor ID, company name, kita trim. Fungsi yang pertama adalah trim, itu kita potong. Perhatikan ini yang terakhir nanti dikerjakan trimnya, urutannya. Kemudian trailing, kita punya ada tanda kutipnya, jadi tanda kutipnya S, dan tidak keliru, nanti kita lihat from trim dari substring, kemudian upper, company name, from 1 for positions, in company name 2 3 4 as name from vendors. Oh, ada kesalahan pengetikan. Oke, kesalahan pengetikannya dari sini. Oke, masih ada lagi.
ke company name. Masalahnya adalah di company name. Select vendor ID, company name, trim company name for position 1. Betul sudah. Company name, select vendor ID, company name, trim trailing from trim substring upper, company name from. Oke, kita tinggalkan dulu ini position temporal zone. Oke, menampilkan. Oke, selanjutnya kita menampilkan waktu, tanggal dan waktu yang berlaku. Ada beberapa fungsi yang berkaitan dengan ini. Ada current time, ada current date, ada current time stamp, ada local time, ada local time stamp. Nah, kita lihat dulu bagaimana penerapannya. Oke. Select name. Kita lihat dulu from items. Oke, ada tanggal di situ. Itu yang kita akan tampilkan. Select name, date, edit, kemudian date, fungsi tanggal 2005 dan tidak 2005 0102 dikurang dengan date edit as days on menu from items. Hari tampilannya. Ini ada 68.000 hari dari sekarang. Nah, dari 2005 2003. Atau kita mau tampilkan tahun, bulan, kita tampilkan berapa lamanya, berapa bulan dari tahun yang ada. Select name, extract dalam kurung year from date edit. Jadi kita ekstrak tahunnya dari, ambil tahunnya saja. Jadi ekstrak year, ekstrak tahun dari kolom date edit. Kita sebut judul kolomnya dengan year, judul kolomnya huruf kecil. Oke. Kemudian ekstrak, kita ekstrak lagi month from date
edit plus interval 30 hari as month atau sebagai ini bulan. Kita campur bahasa Indonesia bahasa Inggris, items. Oh, ada yang keliru. Oke, yang kelirunya kita lihat di 30. Oke. Hop. Interval. Oke, kita dulu year. From date edit as tahun sebagai tahun, kemudian month sebagai bulan. Kita lihat dulu di mana kesalahannya. Extract. Oke, kita lihat satu-satu dulu. Kita tinggalkan dulu bulannya, tahunnya dulu, apakah bisa. Oke, from items. Oke, to your MariaDB self version right sentence from date edit. Oke, sementara. Oke, kita lihat fungsinya. Oke, tidak boleh ada spasinya, ternyata di spasinya. Oke, kita tambahkan lagi sebagai tahun, kemudian extract month from date edit plus interval 30 plus interval 30 hari as bulan. Oke. Jadi di fungsi ekstrak itu tidak boleh ada tanda spasi dengan kurungnya. Itu tidak terbaca spasinya. Jadi ekstrak langsung tanpa spasi, kurung ini. Sehingga kita lihat 12 bulan, 10 bulan, 6 bulan dan seterusnya. Interval 30 hari. Kemudian kita menghitung dengan menggunakan clause aware. Misalnya kita menampilkan satu tabel yang dengan menambahkan clause aware. Kita tampilkan, kita lihat dulu di tabel from ingredients. Perhatikan di tabel ingredient ini ada unit price-nya. Tapi kita akan tampilkan unit price yang hanya sampai besaran sekian yang kita mau tampilkan. Misalnya kita mau tampilkan 10 orang mahasiswa yang mendapatkan nilai terbaik dalam ujian. Nah, itu where nilainya sekian itu yang saja yang tampilkan. Jadi itu syarat. Kita lihat select misalnya itu adalah name, kemudian inventory
dikali dengan unit price, kita sebut judul kolomnya sebagai in value. Oke. Nama kolomnya from ingredients. Nah, sekarang kita kasih syaratnya where. Syaratnya adalah yang akan ditampilkan hanya inventory kali unit price itu yang besar dari 10 saja. Itu yang akan ditampilkan. Oke. Ada kesalahan. Restaurant ingredient doesn't exist. Ingredients. From-nya ingredients. Oke, kurang S. Kemudian kita tampilkan where unit price-nya. Oke. Jadi yang hanya tampil itu hanya yang di atas 10 saja. Selain dari itu tidak ditampilkan. Oke. Yang berikutnya bagaimana kita mengurutkan tampilannya supaya mudah untuk dibaca. Bisa berdasarkan urutan terbesarnya, terkecilnya, atau abjad dan seterusnya. Kita lihat dulu di tabel kita, select bintang from items. Kita tampilkan dulu berdasarkan harga terbesar sampai harga terendah atau yang terkecil. Select name, price, harganya from tabel items, order, diurutkan order by, urutkan berdasarkan price dengan cara yang terkecil sampai ascending, ascending. Oke. Maka akan tampil terkecil sampai dengan yang terbesar berdasarkan harganya. Order by price, kita urutkan apa terkecil atau besar. Kalau dia secara default, kalau kita tambahkan ascendingnya, kita coba sama. Tapi kalau kita urutkan misalnya di sini descending, DSC, mudah-mudahan tidak keliru dalam penyingkatannya. Oke, keliru. Descending DCSK. Guys, kayak ini kita cek ASC ascending, harusnya DC descending. Oke, tidak berfungsi juga. Oke, jadi yang benar fungsinya adalah descending. Jadi ascending ASC sama desk, muncul yang terbesar sampai yang terkecil, itu model pengurutannya. Atau mungkin kita mau urutkan berdasarkan kita ekstrak berdasarkan tahunnya. Jadi kita tahunnya, jadi kita ada syarat, kemudian ada ordernya. Hanya select item ID, kemudian price from items. Nah, di mana yang mau ditampilkan apa? Syaratnya kita ekstrak dari tahunnya from date edit yang besar sama dengan di atas 2001. Yang mau ditampilkan adalah item ID-nya sama harganya dari tabel item dari tahun 2001 ke atas. Diurut order by-nya adalah price, harga yang tertingginya kita pakai price dengan diurutkan yang terbesar sampai terkecil, yaitu desk. Maka akan muncul seperti ini. Di ini hanya yang tahun 2000. Kalau kita mau tampilkan tahunnya, misalnya kita tambahkan di sini select price. Kita tahu select price, di sini extract
extract year from date edit. Okay, from items where extract year from date edit yang besar sama dengan 2001, order by price desk. Kesalahan, date edit, extract from date edit. Kita lihat yang pertama dulu. Oke, ini tidak boleh ada spasinya. Kita kasih sini nama tahun, as tahun supaya cantik. Oke, yang kedua from item, from items, kemudian where extract, kemudian order, where extract from, oke, ada kesalahan dalam pengetikan. Ini bukan form tapi from. Oke, from item, kemudian where, from, kemudian order by. Oke, maka hanya dari 2001 sampai dengan 2003 yang akan tampil. Urutkan berdasarkan harganya, atau mau diurutkan berdasarkan tahunnya misalnya, bisa saja kita lakukan itu. Kita lihat dulu, select item, kemudian from items, kemudian where, kemudian order by. Oke, kita sini tahun, apakah iya? Oke, 2003 sampai 2001 akan terurut berdasarkan tahunnya. Jadi ordernya berdasarkan judul kolomnya. Kita masuk ke dalam descendingnya sudah. Sekarang kita masuk ke dalam fungsi jika dia misalnya kosong, mana saja yang kita mau tampilkan, kemudian menggunakan fungsi case. Kita lihat dulu tabel yang akan kita gunakan. Select from ingredients. Oke, sekarang kita akan tampilkan nama berdasarkan food groupnya. Itu kita nyatakan dengan apakah kita berikan ini kualitasnya bagus atau tidak bagus dan seterusnya. Oke. Pertama dulu select names. Oke, namanya kita key. Kemudian fungsi case nya kita berikan food group. Fungsi case nya kita berikan when, ketika, satu, vegetables. Perhatikan penulisannya harus sama. Nanti fungsinya bagaimana kalau kita tidak tahu apakah vegetables itu huruf pertamanya V-nya itu kita tulis dengan huruf besar atau kapital atau bukan, kita tidak tahu. Nanti akan ada data tersendiri penjelasannya. Sekarang karena kita lihat dulu. Biasanya kan udah dilihat, kalau banyak sekali datanya susah kita lihatnya. Sekarang karena kita lihat maka kita bisa tulis secara benar. Tapi kalau tidak maka ada fungsi yang bisa membantu kita untuk menyatakan hal tersebut. Then kalau dia vegetable kita katakan good. Syarat yang berikutnya when
fruit, then dia good. Kemudian when, apalagi milk, then acceptable, 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 acceptable. Oke. Yang berikutnya when, ketika dia breathe, then dia juga acceptable, acceptable, acceptable. Oke. Terakhir adalah when meet, then bed, n. Akhir dari case-nya. Jadi case, n. Case itu apa judul kolom yang kita jadikan dasar, kemudian apa persyaratan yang kita mau dari setiap makanan itu, kemudian n. N. Nah, case-nya ini kita sebut sebagai apa nama kolomnya? Kan dia akan jadi kolom tersendiri. As kita sebut sebagai quality from ingredients. Oke. Ada yang keliru? Ingredients. Good. Oh, ada tanda kutip yang keliru. Kita lihat. Ini tanda kutipnya kutip 2, harusnya kutip 1. Oke, kita ulangi. Select name, kemudian case, food group, kemudian when vegetable, then good, kemudian when fruit, then good, kemudian when milk, accept. Oke, kita clear di sini. Oke. Kemudian when breed, then acceptable, when meat, then bed, kemudian n. As quality from ingredients. Mudah-mudahan tidak keliru. Oke, ingredients. Oke. Sekarang kita punya name-nya cheese, quality-nya acceptable, ada bed, dan seterusnya. Kita berikan pengelompokan, pengkategorian dari setiap food group yang kita inginkan. Pengelompokan, pengkategorian data di dalam MySQL. Jadi case n itu adalah pengkategorian data di dalam MySQL. Bisa juga kita menggunakan case dengan syarat tertentu. Dengan menggunakan persyaratan tertentu. Sekarang kita lihat lagi select name, kita gunakan fungsi floor, tadi fungsi ceiling sudah. Tapi ke fungsi ceilingnya masih ada masalah. Sekarang fungsi floor, itu pembulatan ya. Kita lihat case-nya adalah when inventory kecil dari 20, then 20 kurang inventory. Oke. Kemudian when food group itu sama dengan milk, jadi
dikali milk, then inventory dikali dengan 0,05. Kemudian when food group sama dengan, dia ada di dalam meat of meat, kemudian bread. Dia di antara dua ini, then inventory kali 0,10 when when food group itu sama dengan vegetable and unit price-nya kecil dari 0,03, then inventory kali 0,10 when food group sama dengan vegetables, then inventory kali 0,03. When food group sama dengan fruit, then inventory kali 0,04. Kemudian when food group sama dengan, when food group is null, then inventory kali 0,07. Also silinder itu 0, kemudian n dalam kurung as size, vendor ID from ingredient where inventory kecil dari 1000 and vendor ID is not null. Order by vendor ID, size. Oke, ada kesalahan di N, none. Pengetikannya oke. Kita mulai dari pertama, select
select name, kemudian floor, oke, kemudian case, lalu when, inventory, isi 20 dan inventory, oke, when food group, saya milk dan inventory, oke, when food group in milk, in meat and brain, oke, when food group sama dengan vegetable, then okay, and vegetables, then inventory, okay, when food group fruit, inventory 0,4, when food group is null, then inventory, okay, also null, cylinder itu null, okay, and size vendor ID, kemudian from ingredient, lalu where, okay, and vendor ID is not null, kemudian order by, vendor's ID and size. Oke, unknown food group. Waduh, ada satu kekeliruan lagi. Food group. Kita mulai dari awal. Oke, select name, kemudian floor, lalu case, oke, lalu where, inventory, oke, where food group, milk, inventory, oke, kemudian food group in meat, kemudian food group vegetables and, oke, ini kebanyakan, terus sebagian, oke, kemudian food group vegetable then inventory, oke, food group fruit, oke, food group is not null, oke, lalu else, oke, and size, vendor ID, from ingredients, kemudian where, inventory, and not null, order by, bismillah, oke. Oke, tampilnya size-nya, cheese-nya 7 dan seterusnya. Perhatikan di dalam fungsi yang kita buat, select adalah floor. Jadi pengaliannya 0,05 itu dibulatkan, nilai positif, nilai bulat positif, nilai bulat terkecil, nilai bulat terkecil, fungsi floor.
inventory-nya. Oke. Oke. Oke, saya kira cukup untuk manipulasi dari judul kolom dan manipulasi dari isi tabelnya. Kita akan lanjutkan berikutnya dengan agregasi, fungsi agregat di dalam database. Itu kita menggunakan rata-rata, maksimum, minimum, dan seterusnya. Kemudian yang terakhir nanti bagaimana kita menggabungkan dari dua tabel, ditampilkan menjadi satu tampilan yang bagus. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.